Salam dan selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali Manarema pagi hari ini menyapa saudara. Pagi hari ini kita rindu diberkati dengan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa kekasih jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan kami boleh pakai untuk bekerja di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu mau duduk dekat dengan Engkau, menikmati firman-Mu lewat renungan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, dan berkati semua yang mendengarkan renungan ini, dan biarlah kami semua sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Renungan pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan saya memberi tema dari renungan ini yaitu belajar dari kasih Daud kepada Mephiboset. Belajar dari kasih Daud kepada Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat yang pertama berkata demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasihnya. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Lalu kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya." Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya."
dan Mephiboset akan makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Sekian jauh pembacaan ayat Alkitab kita, dan sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu belajar dari kasih Daud kepada Mephiboset. Nah saudara, siapa Mephiboset? Mephiboset adalah anak dari Yonatan, cucu dari Raja Saul. Dia adalah anak yang cacat kakinya atau timpang. Cacat kaki yang dialami oleh Mephiboset itu adalah karena kelalaian ibu pengasuhnya ketika mendengar bahwa berita kematian Yonatan dan Raja Saul. Ibu pengasuhnya membawa Mephiboset dengan cara terburu-buru sehingga menyebabkan Mephiboset jatuh dan kedua kakinya mengalami cedera yang berakibat Mephiboset menjadi timpang. Saudara bisa simak di dalam 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang keempat. Nah, apa rema yang dapat kita ambil dari kisah Daud dan Mephiboset ini? Saudara, di sini kita dapat melihat ada satu perbuatan kasih yang sungguh sangat luar biasa yang diperlihatkan oleh Raja Daud kepada Mephiboset. Secara logika, manusia biasanya musuh itu harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Tetapi kalau kita membaca ayat ini, Daud justru melakukan hal yang sangat luar biasa. Ia bahkan mengambil Mephiboset yang notabene adalah keturunan Saul. Daud tidak menganggap Saul sebagai musuhnya, tetapi Daud tetap menghormati Saul dengan jalan menyelamatkan keturunan Raja Saul, yaitu Mephiboset. Nah saudara, Mephiboset bahkan diundang makan sehidangan dengan Raja Daud. Lebih daripada itu, hal yang membuat hati Daud menyayangi Mephiboset adalah karena Daud mengingat persahabatan Yonatan dengan ayahnya Mephiboset, yaitu dengan Daud. Nah saudara, sebuah persahabatan yang sejati. Daud dikatakan sangat mencintai Yonatan, sehingga ketika Yonatan telah tewas, dikatakan Daud mengalihkan kasih itu kepada Mephiboset. Saudara, kalau kita lihat di sini tertera atau menunjukkan sebuah kasih yang berkesinambungan. Kasih yang ditujukan Daud kepada Mephiboset adalah ciri kasih agape atau kasih Allah sendiri. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang walaupun, kasih yang tanpa pamrih, dan itulah kasih Allah. Daud dikatakan sanggup memperagakan kasih itu kepada orang atau keluarga yang hendak membunuh dirinya, yaitu Saul. Dikatakan Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang tulus dan bukan kebaikan yang pura-pura. Nah saudara, sebagai kesimpulan, kebaikan adalah salah satu dari hukum kekristenan, dan kita harus mencari kesempatan untuk melakukan hal itu. Ada begitu banyak orang-orang yang menanti kebaikan kita, dan kita dituntut untuk peka melihat keadaan seperti itu. Di sekitar kita ada banyak orang yang berteriak mungkin
meminta pertolongan. Mungkin di jalan kita bertemu dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Saudara, kita itu diuji. Apakah kasih kita itu benar-benar tulus kepada orang yang kita lihat itu, atau kita mungkin hanya melihat dengan sebelah mata. Saudara, ujian itu hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah Daud dan Mephiboset memberikan gambaran tentang keselamatan melalui anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Anugerah datang kepada orang yang tak berdaya, mereka yang dijual di bawah dosa, mengundang kita ke tempat damai sejahtera dan kepuasan, menjamu makan kita di meja Allah, dan menjaga kaki kita yang lemah, yang tidak lagi terlihat. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang kelak akan mewarisi kerajaan sorga, yang mana saya dan saudara sudah menantikan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh bermanfaat sepanjang hari ini kita mau melakukan segala aktivitas kehidupan pekerjaan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan renungan pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Daud kepada Mephiboset. Dan itu pula kasih yang Engkau harapkan untuk kami lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki kasih itu. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki hati yang rendah, dan kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami sebagai orang-orang yang perlu dilayani. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati firman-Mu ini, dan berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Mari Tuhan Engkau berkati kami, lindungi kami. Apapun yang kami usahakan sepanjang hari ini boleh berhasil dengan baik, karena kami percaya berkat Tuhan tetap beriring dengan segala usaha kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala hormat, puji, dan kemuliaan kami hanya persembahkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.